Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desi. Ya, untuk video kali ini kita akan melanjutkan Q&A mengenai ta'aruf. Nah, yang belum menonton itu kita ada Q&A part 1, 2, dan 3. Silahkan nanti menonton dulu. Siapa tahu permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas itu juga kalian alami. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali dan insya Allah pertanyaan yang akan saya jawab itu lebih banyak. Jadi harus kita simak baik-baik ya. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama dari Ilham, 26 tahun. Bagaimana tanggapan kalau sudah sepakat ta'aruf tapi pihak akhwat belum siap secepatnya menikah? Nah, gimana nih kalau ikhwan sudah ngajakin menikah tapi akhwatnya belum siap? Ya sudah, gampang, cari akhwat lain aja. Kalau misalnya kamu mau menunggu, ya dalam proses menunggu itu jangan sampai kamu kotori dengan hal-hal yang tidak sesuai syariat. Makanya kalau misalnya kamu emang bener-bener kebelet pengen menikah atau emang sudah siap untuk menikah, kamu cari aja akhwat yang sudah siap untuk diajak berumah tangga secepatnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Hanik, 20 tahun. Saya ingin bertanya bagaimana solusi dari seseorang yang ingin ta'aruf sedangkan finansialnya belum siap banget nih. Kan maksimal ta'aruf hanya 3 bulan. Bagaimana solusinya? Nah, sebenarnya ini bisa menjadi bahasan tersendiri ya. Ini saya jawab singkat dulu, nanti kita buatkan video tersendiri karena bahasan finansial itu sangat panjang sekali. Nah, untuk Mbak Hani, kalau misalnya finansial belum cukup siap, itu tandanya kamu memang belum siap untuk menikah. Karena menikah itu banyak kebutuhannya, fisik atau lahiriah, ruhaniyah, fikriyah atau ilmu, dan juga finansial tentunya. Tapi finansial di sini jangan sampai membuat kamu takut untuk menikah, karena finansial itu bisa disesuaikan dengan kondisi kamu. Untuk sekarang ini menikah juga tidak merupakan hal yang sulit ataupun berat karena kamu bisa menikah akad saja, akad nikah di KUA, dan kalau misalnya di hari aktif kamu bisa gratis. Apalagi misalnya pihak akhwat tidak mau mengadakan walimah atau resepsi, nah itu bisa ditekan loh biaya nikahnya. Jadi tidak masalah untuk finansial yang sesuai dengan kondisi kamu. Kamu pengen menikah dalam bentuk kesederhanaan, yang penting kan sah, bukan mewah, betul kan? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Tri Nur Mufidah, usia 24 tahun. Adakah batas waktu masa ta'aruf, dan ketika kita istikharah dan kita belum menerima ataupun belum cocok dengan kriteria tertentu, apakah bisa menghentikan ta'arufnya? Nah, untuk batas masa ta'aruf sebenarnya tidak ada dalil ataupun petunjuk secara syariat gitu ya, tapi baiknya ta'aruf itu jangan lama-lama. Maksimal kalau bisa jarak antara ta'aruf dan juga menikah itu 3 bulan maksimal. Jadi kalau misalnya kalian sudah berta'aruf, jangan berlama-lama untuk menunggu untuk menikah. Jangan menunggu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, ataupun malah tunggu sampai lulus kuliah. Nah, itu jangan sampai seperti itu, takutnya nanti ya waktu-waktu menunggu itu akan digunakan oleh setan untuk menggoda kalian agar terjerumus di hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sehingga kalau misalnya emang belum siap dan memang misalnya ada orang yang ngajak ta'aruf, ya sudah ditolak secara halus saja, secara sopan, jangan sampai menyakiti hatinya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nida Nurfauzia, usia 25 tahun. Bagaimana agar kita yang sudah hitbah agar selalu yakin dengan pilihan kita, agar yang kita yakini bahwa dia adalah calon imam kita. Nah, gimana nih? Udah ta'aruf otomatis kalau misalnya lanjut, kita kan lanjut hitbah, lanjut lamaran. Nah, bagaimana biar pilihan kita sudah dilamar dan proses untuk menuju akad nikah itu kita tetap stay dan juga hatinya yakinkan bahwa memang itu beneran jodoh kita. Nah, kita harus selalu berdoa gitu ya, karena kita sudah menyerahkan kepada Allah, kita sudah berusaha. Yang terakhir adalah kita berdoa, karena hati kita berbolak-balik dan yang pandai membolak-balikkan hati hanyalah Allah, maka kita harus senantiasa berdoa agar hati kita senantiasa diyakinkan, dan juga berdoa jika memang dia jodoh kita, maka semua prosesnya biar di
lancarkan, kita memohon untuk prosesnya apapun itu, halangan, rintangan itu dimudahkan. Nah, tapi kalau misalnya memang itu bukan jodoh kita, hamin berapa jam akad saja bisa batal loh. Jadi tetap kita harus senantiasa menguatkan doa, perbanyak sedekah juga ya. Kemudian ada Mbak Ella, usia 20 tahun. Boleh Kak? Boleh tidak bila kita ta'arufnya lebih dari satu laki-laki? Soalnya saya saat ini ada beberapa ikhwan yang berniat serius ingin nikahi sama saya. Terima kasih. Nah, ini kemarin kita juga sudah jawab ya di Q&A part sebelumnya. Itu pertanyaan dari ikhwan, bolehkah berta'aruf dengan banyak akhwat atau banyak wanita kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya seperti itu, mirip dengan ini. Kalau ini sekarang yang nanya adalah seorang akhwat, bagaimana jika berta'aruf dengan beberapa laki-laki atau beberapa ikhwan? Kira-kira gimana? Ya sama seperti jawaban selanjutnya. Kalau kita mau proses ta'aruf satu persatu, satu diselesaikan, tidak lanjut, baru ke yang lainnya. Tapi kalau sudah lanjut, ya sudah, yang lainnya ditinggal saja. Jangan sampai kita ibaratnya rakus gitu ya. Semua dita'arufin, nanti hati kita malah jadi bingung. Dan kita malah membuat sakit hati banyak orang karena banyak yang kita gantungkan. Nah, seperti itu ya Mbak Ella. Jadi satu-satu dulu, satu-satu diselesaikan, sudah selesai, tidak lanjut, ya sudah, kita ke yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada Mbak Intan, 19 tahun. Bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan saat hati sedang pengen chatting atau mesra-mesraan dengan lawan jenis ketika proses ta'aruf berlangsung? Nah ini salah satu godaan yang sangat berat. Jika misalnya kita sedang berta'aruf, kemudian hati kita mulai condong, terus kita pengen nih, kok komunikasinya lewat moderator terus sih, aku tanya tentang ikhwan ini aku harus lewat mediatorku, kemudian mediatorku lewat mediator ikhwan baru ke ikhwannya lagi, kemudian lagi sebaliknya, ikhwan ke mediatornya ke mediatorku langsung ke aku. Itu kan lama banget, kok gregetan banget ya. Apalagi misalnya mediatornya itu slow respon, kayak dulu pengalaman saya gitu ya, ada yang mediatornya sangat slow respon sekali, padahal kita pengen sekali cepat untuk mendapatkan informasi dari ikhwan itu ataupun akhwat itu, kayak gitu ya. Jadi benar-benar gregetan. Nah itu sebenarnya salah satu ujian yang kita lalui, harus kita lalui. Apakah kita benar-benar masih stay dengan prinsip kita tetap berjalan sesuai dengan mediator, dengan koordinasi dari mediator, atau kita mau langkah sendiri? Nah itu salah satu godaan setan. Kalau kita tidak kuat, kita akan langsung chat ikhwan, bahkan teleponan ataupun video call, bahkan sampai mesra-mesraan. Itu harus dihindari. Kita harus benar-benar memegang prinsip, kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk berta'aruf, maka kita harus ikut aturan dari mediator sendiri, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita aku pengen nih tahu ikhwan ini secara langsung, apalagi mengenai pribadinya, masa langsung mediator sih? Jangan, tetap harus lewat mediator. Pun kalau misalnya boleh dibuat grup, jadi kita bisa nanya langsung, itu mediator boleh dimasukkan ke grup, jadi kita bisa langsung nanya ikhwannya dengan sepengetahuan mediator gitu. Nah, nggak boleh ya chat berduaan ataupun PM-an, bahkan telepon, bahkan mesra-mesraan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kiat-kiatnya yang penting kalau dari saya itu kita senantiasa berdoa agar proses awal ta'aruf sampai selesai nanti itu dimudahkan dan juga dijauhkan dari godaan-godaan yang tidak kita inginkan. Kemudian jangan sampai kita nge-save nomor calon ta'aruf kita, entah ikhwan ataupun akhwat, jangan sampai di-save. Karena kalau di-save takutnya sama-sama nge-save, kemudian sama-sama membuat status, apalagi setiap hari, terus kemudian lihat nih statusku udah dibaca sebelum ya sama calon ta'arufku. Kalau sudah seneng banget berbunga-bunga, nah itu bisa mengotori hati. Tapi kalau belum, nanti kita akan kecewa ataupun sedih sendiri karena dia belum membaca kayak gitu. Jadi ibaratnya hari-hari kita nanti akan bergantung ke dia sudah melihat belum ya statusku, dia lagi online nggak ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu menyimpan nomor teleponnya. Kalau misalnya kamu mau kepo, ya kepo sosmednya aja, Instagramnya ataupun Facebooknya. Tapi juga jangan sampai DM-an kayak gitu, nggak boleh WA-an tapi malah DM Instagram. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan Mbak Awis, usia 19 tahun. Saya
mau bertanya bagaimana kalau calon kita tidak memiliki pekerjaan tetap tapi sudah sama-sama sreg, apakah kita harus terima atau tidak? Ini seperti jawaban tadi ya terkait finansial, nanti kita bahas tersendiri. Singkatnya, kalau misalnya dia tidak memiliki pekerjaan tetap, kalau memang sudah sama-sama siap, sudah sama-sama sreg, sudah ibaratnya sudah disetujui oleh orang tua, ya lanjut saja, karena pekerjaan tetap itu bukan menjadi jaminan. Yang penting dia tetap berpenghasilan. Jadi dia entah pekerjaan ataupun penghasilan tetap belum punya, tapi kalau dia tetap berpenghasilan, tetap bekerja, tetap bisa untuk memberikan nafkah ke kamu nantinya yang ikhwan gitu ya, ya jalani saja berdua, karena kalau sudah menikah semuanya akan ditanggung bersama. Apalagi kalau ikhwan gitu ya, laki-laki kewajibannya mencari nafkah, entah sekarang belum mendapatkan penghasilan tetap ataupun belum mendapatkan pekerjaan tetap, kalau kamu sudah menikah, sudah berani untuk ibaratnya mengajak anak orang untuk tinggal bersama, untuk menjalin rumah tangga bersama, ya kamu harus bertanggung jawab. Yang penting itu bertanggung jawab. Jadi tidak harus memiliki pekerjaan ataupun penghasilan yang tetap. Lanjut pertanyaan dari Mbak Sasa. Apakah wajar ketika saya merasa takut ketika terbayang tentang menikah, bahkan tentang berinteraksi dengan lawan jenis? Tapi bukan berarti suka dengan sesama jenis loh. Ya jangan sampai ya kita suka sesama jenis LGBT kan. Jadi ya nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi wajar nggak sih kalau misalnya kita takut untuk menikah? Sebenarnya tidak wajar ya, karena kalau menikah itu sudah syariat Islam gitu ya. Untuk melengkapkan separuh din kita disunahkan untuk menikah. Bahkan hukum menikah sendiri itu ada berbagai jenis, ada yang wajib, sunnah, ada yang makruh, mubah. Nah itu nanti kita bisa membahas di video lainnya kayak gitu ya. Bagaimana orang dikatakan sudah wajib menikah, bagaimana orang dikatakan sunnah menikah, ataupun bagaimana orang dikatakan makruh ataupun haram untuk menikah. Nanti bisa dibahas di video yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita merasa takut menikah, kemungkinan besar bisa jadi kita pernah mengalami trauma akan hal itu. Mungkin trauma akan orang tua yang broken home, ataupun kita berada di lingkungan yang tidak mendukung keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita senantiasa disuguhkan oleh pertengkaran-pertengkaran di antara suami istri, kita hidup di keluarga yang tidak harmonis, sehingga bayangan-bayangan itu menjadi sebuah ketakutan di kita. Nanti kalau misalnya aku menikah, masa kayak gitu sih, masa aku punya anak terus marah-marah ke anakku, terus aku nanti bertengkar sama suamiku, bertengkar sama istriku, nanti gimana ya, aduh mending gak usah nikah deh, mending sendiri aja. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi itu perasaan yang tidak wajar. Kalau misalnya sudah ada perasaan itu, bagaimana cara menghilangkannya? Ya kita harus memperbanyak ilmu tentang menikah itu seperti apa, bahwa menikah itu juga bukan hanya tentang buruk-buruk saja, tapi juga banyak hal baik yang bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi jangan takut untuk menikah. Kalau takut berinteraksi dengan lawan jenis ini wajar, kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai malah kebablasan. Jadi kalau untuk berinteraksi dengan lawan jenis kita takut, ya ta'aruf kayak gitu, ada mediatornya, jadi kita nggak langsung berhubungan dengan lawan jenis. Semoga bermanfaat, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe dan juga like, terus komen kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga amal kalian mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.